itu sebelum pelajaran kita mulai, akan lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ibu akan mengajarkan tentang pelajaran akidah akhlak. Dan di sini Ibu akan menemani kalian selama beberapa minggu ke depan. Oh ya, apakah tidak ada yang masuk hari ini atau sakit? Masuk semua. Oh iya. Di sini sebelum lanjut ke materi, di sini Ibu akan menanyakan apakah ada yang tahu tentang keutamaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ialah putra dari Nabi Daud, seperti itu. Di sini Ibu akan sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, di mana pada saat itu Nabi Sulaiman hendak pergi ke suatu tempat, dan pada saat perjalanan Nabi Sulaiman tersebut mendengarkan suara semut yang sedang berbincang-bincang dengan kaumnya, dan raja dari semut tersebut mengatakan kepada anak buahnya. Semut tersebut mengatakan, ayo cepat, segera masuk, Raja Sulaiman akan segera lewat, seperti itu. Namun akan tetapi Nabi Sulaiman berbicara kepada seekor semut tersebut, karena Nabi Sulaiman tersebut mendengar perkataan dari raja semut tersebut, sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, tidak perlu tergesa-gesa semut, silahkan masuk, kami akan menunggumu, seperti itu. Dan pada saat itu juga ada seekor burung hudhud pelihara Nabi Sulaiman. Burung hudhud tersebut bertemu dengan salah satu burung dari Ratu Balqis. Ada yang tahu dengan Ratu Balqis? Ya, Ratu Balqis yang tidak menyembah Allah, akan tetapi Ratu Balqis tersebut menyembah matahari. Dan burung hudhud tersebut berbincang-bincang dengan salah satu burung dari Ratu Balqis tersebut, bahwa burung Ratu Balqis mengatakan bahwa ada satu kerajaan yang lebih besar dari kerajaan rajamu, yaitu Nabi Sulaiman. Terus burung hudhud itu bertanya, apakah benar seperti itu? Siapa ratu atau raja dari pemilik kerajaan terbesar itu? Dan burung dari Ratu Balqis itu mengatakan bahwa ialah Ratu Balqis. Ratu Balqis penguasa paling besar di salah satu kerajaannya, seperti itu. Namun burung hudhud itu ingin memberitahukan kepada Nabi Sulaiman bahwa ada salah satu kerajaan yang paling besar, dan dalam satu kerajaan tersebut yaitu menyembah matahari, tidak menyembah Allah, seperti itu. Dan pada saat itu juga burung hudhud itu pergi menemui Nabi Sulaiman, yang mengatakan bahwa ada sebuah kerajaan yang satu kerajaan itu menyembah matahari, tidak menyembah Allah, seperti itu. Dan Nabi Sulaiman pun mengatakan, siapakah beliau? Sesungguhnya hamba ingin bertemu, ingin mengunjungi kerajaan itu. Dan singkat cerita, Nabi Sulaiman pun mengirimkan pesan kepada Ratu Balqis bahwasannya Ratu Balqis
harus mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman, bahwa ada kerajaan lagi yang paling megah dari istana Ratu Balkis. Namun akan tetapi Ratu Balkis menolak pesan dari Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman mengirim pesan berkali-kali, dan pada akhirnya Ratu Balkis pun menyetujui dan mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun menyuruh jin dan pasukannya untuk mengangkat singgasana Ratu Balkis untuk pindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dan pada saat itu juga Raja Nabi Sulaiman pun mengubah singgasana Ratu Balkis menjadi istana yang megah seperti itu. Dan pada saat itu juga Ratu Balkis pun telah sampai kepada istana Nabi Sulaiman. Dan pada saat itu juga Nabi Sulaiman menyuruh pasukannya untuk mengubah keramik beliau, mengubah keramik Nabi Sulaiman terbuat dari kaca yang bening dan ada ikan-ikan di bawahnya, sehingga seseorang yang menginjakkan kaki kepada lantai kerajaan Nabi Sulaiman berpikiran bahwa baju mereka akan basah, namun tetapi tidak. Dan pada saat itu juga Ratu Balkis akan menemui Nabi Sulaiman. Ratu Balkis ketika akan masuk menemui Nabi Sulaiman, Ratu Balkis pun menjinjing atau mengangkat pakaiannya, karena Ratu Balkis berpikiran bahwa baju Ratu Balkis tersebut akan basah seperti itu. Sampai di sini apakah kalian semua paham? Ya, terima kasih. Dan di sini apakah ada di antara kalian yang dapat berbicara dengan binatang seperti Raja Sulaiman? Tidak. Mungkin dari kalian yang bisa berbicara dengan binatang hanya binatang kucing saja kan? Coba kalian ada kucing lewat, kalian panggil pus tah, meong tah, atau apa tah gitu, pasti kucing tersebut akan noleh, iya tidak? Iya. Dan di sini ibu akan membagikan sebuah kelompok, di mana di setiap kelompok tersebut menyimpulkan poin-poin dari apa yang telah ibu jelaskan tadi seperti itu. Di sini kan ada empat baris kan, ada 4 baris. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 itu menjelaskan tentang mengetahui semua bahasa binatang itu seperti apa. Dan kelompok 2 itu menjelaskan nabi paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah, dan pasukan yang paling kuat, pasukan manusia dan jin, itu kelompok 3. Dan kelompok 4, kelompok terakhir, itu menjelaskan tentang dapat mengendarai angin sesuai perintahnya itu seperti apa. Berhubung waktunya sudah tidak cukup, mungkin kita lanjutkan dari pertemuan yang akan datang. Dan pada setiap kelompok harus ada perwakilan 1 atau 2 orang untuk maju dan menjelaskan apa yang telah tadi ibu sampaikan seperti itu. Mungkin dapat kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah ibu sampaikan dari
yang telah Ibu berikan kepada kalian itu barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi